Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Nah, jumpa lagi kita kayak lagu Messi, jumpa lagi. Jumpa lagi. Gue mau nge-review tentang apa kabar teman-teman? Kita lagi pengen ngomongin tentang clip on. Clip on. Karena setelah gue beli TNW A11 ini, rupanya masalahnya memang terlalu dekat naruh kalau di leher ya gitu. Dan ini pakai volume, dia gue turunin levelnya, jadi turunin dua kali baru bagus. Dan setelah kita taruh di sini, makanya ini gue ganti, gue copot untuk clip onnya, gue ganti dengan apa sih, buat bros ya, peniti buat bros gini. Jadi ditempatinnya di sini nih. Oh, banyak banget gue clip on deh kayaknya. Ini untuk coba kita cek ya. Kita cek ya dengan clip on. Jadi sini teman-teman gitu, nggak di sini, nggak di leher gini. Ini gue ganti, gue modif semua. Tuh, ini gue keluarin aja di clip onnya. Coba kalau taruh di sini, dia suka kadang-kadang begitu dan nggak terlalu bagus. Posisi memang yang bagus sih setelah gue pelajari ya di sini. Kita cek ya. Kita cek. Oke. Ini nyalahin di atasnya. Dan nyala hijau. Turunin 2 kayaknya. 1 2. Nah, segitu. Aduh, kumisnya hilang. aduh, kumisnya hilang. Besok mau syuting lagi. Nah, segini teman-teman posisinya. Gue cabut lagi ya. Udah aman ya. Udah aman. Aduh, ya Allah. Masya Allah, jatuh. Nah, ini jadi ya gue beli TNW akhirnya begitu kondisinya. Ini juga ternyata kan nggak tahu, waktu pertama beli sih aman posisinya, cuma ya setelah pemakaian beberapa kali ya akhirnya dimodif juga, keterpaksaan. Jadi nggak pakai itu deh, nggak usah pakai box deh ngecasnya, karena dia bisa ngecas otomatis nih gitu. Jadi kalau ada mesti diakalin ya, kalau memang ada, ternyata ya ada harga ada rupa lah ya. Ini harga yang terakhir ini lumayan, sekitar 400-an. Tapi memang cuma kalau dipegang seperti ini, jarak begini aman loh. Jadi buat liputan apa sih sebenarnya aman. Dia kan ada bulu kucingnya juga nih gitu, tapi nggak terlalu deh kalau ulang. Dia aman deh begini, posisi segini nih aman. Terus ini juga bisa dipakai buat podcast, cuma jangan ditaruh di ini, enakan sih digeletekkan aja di meja. Turunin 1 lah, cukup lah kayaknya. Turunin 1 volumenya, jadi aman. Ini TNW yang A11. Nah, kemarin juga yang masalah juga gue di TNW 3 in 1 gitu. TNW 3 in 1 itu masalahnya dia tidak ada volumenya. Jadi memang sudah maksimal. Nah, itu TNW-nya. Ya, TNW hilang. Ini TNW 3 in 1 teman-teman. TNW 3 in 1 itu masalahnya di volumenya memang sudah maksimal. Tetap gue akalin lagi pakai pakai peniti buat itu, buat bros gitu. Nah gitu, ini dakalin ini karena memang gue ngakalin itu biar nggak dekat-dekat ke congor lalu ke mulut ke congor di sini. Cuma memang dibanding yang 3 in 1 ini lebih bagus A11. Dia kayaknya memang bagus deh untuk powernya kemana-mana. Apa sih ini, makanan kayaknya. Gitu. Nah, tetap ditaruh di sini. Yang akhirnya gue simpulkan bahwa yang TAF Studio pun ya, ini ada beberapa nih gue nih. TAF Studio yang ini ya teman-teman, yang harganya nggak sampai 200 ribuan, 100 berapa doang ini TAF Studio. Ini tetap juga di sini karena memang kondisi terlalu dekat dengan mulut, baik with sesi dekat tumuk malah jadinya sember gitu.
Nah, Tap Studio juga lumayan, cuma memang dia bagus kalau di outdoor. Indoor agak sedikit kurang karena memang gemanya dapat banget karena sensitifnya ya. Nah, buat teman-teman yang mic-nya pakai begini ada busanya, itu dipakein itu deh, double tip deh. Jadi busanya itu nggak jatuh. Ini gue udah pakai double tip, jadi busanya aman. Sama ini yang Zozejing kalau nggak salah ini mereknya. Merek Zozejing. Zozejing. Nah, ini yang dulu harganya ini malah spek gue nih. Satu set ini. Tapi memang dia bagus, dia ada echo-nya juga, cuma memang nyalain satu aja, nggak usah pakai peredam noise, malah nggak bagus gitu. Jadi ini tetap aja dimodif lagi karena memang biar ngegantung di baju tuh enak aja gitu, posisinya kan begini. Ini masih aman nih kalau posisi segini, dia masih aman posisinya. Jadi yang ini tuh Zozejing, kalau salah namanya Zozejing, gua nggak tahu dah. Untuk di sini juga aman, cuma di sini juga nggak ada masalah nih, segini dia aman posisinya gitu. Box Bro. Nah, ini yang memang harganya 150-an. Kalau banyak banget Pak, giveaway aja kalau nggak kepake justru lagi memang gue buat mengakali, jadi buat maksudnya apa ya, biar maksimal fungsinya, maksimal, tapi tetap ya teman-teman. Dan tetaplah pilihannya memang jatuh cintanya ya memang sama si ini. Emang ada harga ada rupa dah. Ada harga ada rupa. Kenapa sih gue penting banget? Nah, satu lagi yang kemarin akhirnya kita coba lagi ngangkat Boya WMB4 kalau nggak salah ini. Nah, ini untuk receivernya, dan ini ada untuk transmitternya. Transmitter ada 4, jadi buat podcastan gitu masih aman. Karena kan memang belakangan gue konten dengan si Oli ini pakai podcast. Nah, ini Boya juga lumayan. Ini 2,8 harganya, tapi ya worth it lah ya, gue bilang. Bapak dan mau tanya, lebih baik kerja di lewat agensi PT ternama atau langsung ke PT-nya? Emang sih salary jauh beda di dalamnya. Kalau langsung ke PT-nya nggak ada potongan gitu. Di agensi memang agak tinggi, tapi kan potongannya juga lumayan, dipotong sama agensinya. Nah, kalau langsung PT-nya sendiri, kalau agensi kan jatuhnya outsourcing nih. Nggak tahu agensi sekarang ya, yang dulu saya tahu adalah agensi dulu itu outsourcing kelemahannya adalah dia nggak dapat beda untuk terutama masalah tunjangan hari raya sih. Dulu bedanya di situ. Jadi tunjangan hari raya si outsourcing ini mengikuti agensi yang yang selama ini dia bergabung. Kalau tunjangan hari raya PT yang bersangkutan ya sesuai dengan apa yang sudah ada sih. Itu status sih, masalah perbedaan status memang, cuma zaman sekarang tuh lewat agensi pun memang diurus banget sih, nggak cuma ditelantarin ya, diurus banget sama agensinya gitu. Jadi kalau ada apa-apa pun masalah kesehatan segala macam, agensi turun tangan. Nah, itu yang memang kadang-kadang tidak di kesehatan lah jatuhnya ya. Kalau dari perusahaannya langsung, itu yang udah saya alamin, kayak Bank NISP itu, CBC NSP itu akhirnya ownernya turun tangan karena memang penyakit yang dulu saya cerita itu memang agak memakan biaya juga ya. Nah, itu kalau dari agensi kadang-kadang ya banyak banget prosedurnya, jadi mungkin kalau butuh biaya yang tinggi agensi paling nggak bisa maksimal gitu. Nah, itu terutama yang untuk kesehatan. Kalau dari perusahaan sendiri biasanya memang gitu, ownernya turun tangan langsung ACC dibayar tuh segede apapun biasanya. Tapi yang pakai asuransi itu waktu belum pakai asuransi ya gitu. Kalau udah pakai asuransi emang gitu asuransi sih gitu. Ya itu sih yang memang cuma memang ya karena memang kebanyakan sekarang dengan agensi ya mau nggak mau lah teman-teman lewat agensi. Tapi pun lewat agensi itu kadang-kadang ada beberapa kali kasus yang saya temuin si perusahaannya ini ngerekrut gitu. Jadi karena memang kinerjanya bagus dan udah layak banget sih memang, kalau memang harus direkrut worth it banget gitu.
Jadi nggak sia-sia juga kalau memang direkrut, karena memang SDM-nya bagus. Akhirnya itu direkrut, kondisinya adalah keluar dari agensi terus langsung masuk ke perusahaannya itu. Ada tes, tapi memang 99% sudah pasti diterima gitu, terutama kalau ada pas pembukaan itu ya, pembukaan lowongan kerja gitu sih. Jadi ya kalau saya bilang ya jalanin aja sih, apapun, mau lewat agensi kah, mau lewat perusahaannya langsung kah, yang penting bekerja dengan sebaik mungkin, karena ya agensi pun, akhirnya dari agensi pun nggak ada nutup kemungkinan bahwa nantinya akan diangkat jadi pegawai tetap. Bahkan waktu saya di Bank Bumi Putra itu ada yang namanya outsourcing canvassing ya, khusus memang untuk marketing, yang canvassing itu yang cari-cari nasabah gitu. Nah akhirnya karena memang kinerjanya bagus nih, orang kinerjanya bagus dan salesnya jago, memang top top sales, jadi ada offering, jadinya dari kantor itu ada offering bahwa lo mau gak jadi karyawan di sini gitu. Jadi nggak lewat outsourcing lagi, akhirnya dia terima dan jatuhnya akhirnya jadi supervisor tuh, setelah melewati staff, teller, ECS, terus teller, terus jadi supervisor gitu, karena memang kinerjanya bagus, udah begitu bagus. Karena kalau makanya kemarin saya lihat terus outsourcing itu biasanya kan memang staff ya, level-level staff kebanyakan. Kalau di bank itu teller sama customer service outsourcing, untuk ke manajerial, supervisor dan ke atasnya itu udah nggak ada outsourcing nih, nggak ada di outsourcing kebanyakan begitu. Cuma yang di atasnya itu kayak supervisor itu udah program ODP, development programnya, program development program kita ODP gitu. Jadi tetaplah kalau memang kebetulan teman-teman dapatnya dari outsourcing, dari PT, apa namanya, di agensinya, jalanin aja gitu teman-teman, jalanin aja ya. Kerjaan juga kan sekarang agak sulit nih, cari-cari kerjaan. Kalau saya bilang sih jalanin aja. Kalau memang nanti mau ada sambilan, mau jadi konten kreator kah atau apa, silahkan gitu, cari-cari peluangnya aja. Nah cuma memang harus jadi juga lihat peluang sekecil apapun ya. Kalau memang ada di PT-nya langsung, ya udah, jadi coba ikut juga ngelamar, karena ada namanya kan lowongan internal, kan ada tuh kayak di sel itu ada lowongan internal dia. Jadi lo kalau mau pindah tempat, pindah daerah, itu pakai ngelamar lagi di lowongan internal gitu teman-teman. Perlu pakai sound card gak sih Pak? Buta huruf nggak sih? Sama ini gue nggak pakai sound card kecuali untuk live, karena live-nya kan pakai musik, itu pakai sound card V8 juga cukup. Nah kita pakai sound card, coba dikerja aja nih beberapa sound. Ya intinya sih kesimpulan akhir bahwa sound-sound seperti yang kayak TNW segala macam, bahkan TNW A11 pun yang digadang-gadang memang bagus, itu nggak bisa terlalu dekat, harus agak jauh posisinya, seginilah atau seginilah gitu, karena sember jatuhnya. Kalau yang 3-in-1 ini kan nggak ada volumenya, jadi memang maksimal dia punya. Nah jadi cuma posisi si mic-nya aja nih yang memang harus diatur sedemikian gitu. Karena teman-teman itu audio itu sangat-sangat penting banget buat kita ngonten ya. Beberapa yang saya alamin, audio saya itu sering banyak dipakai sama orang-orang, karena audio di share, makin di share itu nggak pecah gitu, nggak sember. Kemudian ada banyak tuh Pak. Besok kita lusa ya, kita bakal botakin lagi, mungkin di Semarang, sekalian dikontenin. Buat teman-teman yang ada di Jawa Tengah dan sekitarnya, kita bakal berkunjung ke sana mulai hari Jumat. Dimulai dari Semarang sepertinya. Kita akan share, akan bagi-bagi giveaway oli Grand. Oli Grand, kebetulan saya jadi brand ambassadornya di Grand. Besok kita bawa oli Grand dari Semarang terus ada ke Jogja juga rencana, karena ada juga yang ternyata dari Jogja tuh ada yang tahu Oli Grand itu sebelumnya. Jadi kita mau kasih apresiasi buat teman yang di Jogja ini yang tahu Oli Grand sebelumnya gitu, karena dia bilang sekarang agak susah. Nah justru sekarang ini kita mau sosialisasi lagi, rebranding lah ya jatuhnya, tentang Oli Grand ini, karena Oli Grand sempat kerjasama sama si Astra. Dulu sempat partneran sama Astra, khusus memang motor bebek. Nah awalnya situ, tapi kan akhirnya ada Astra Honda AHM ya. Nah itu jadinya akhirnya fungsiannya nih pecah nih, bubar. Nah sekarang kita mau langsung direct ke customer
baik di kota maupun di pedesaan begitu. Masalahnya kalau umur sudah 35 tahun susah sekali jadi pegawai tetap. Biasanya perusahaan umum paling tinggi 31, jadi hanya diiming-imingkan. Ya, betul betul. Kecuali punya orang dalam ya, punya kenalan orang dalam yang memang kebetulan dia yang punya perusahaannya. Karena saya itu terakhir di Gigi It tahun berapa tuh? 2016. Berarti umur gue berapa? 2016 42 masih dipercaya untuk jadi manajer di Gigi It Cake ya, karena memang ada orang yang jelas yang memang ownernya kenal, dan masalahnya adalah dia tahu kapasitas kita, dan ternyata sukses gue membawa Gigi It Cake awal-awal sebelum memang ada manajerial baru. Itu sukses gue bawa itu Gigi It Cake, gue yang nyiptain sistem penjualannya sama yang ke anak-anak. Jadi nggak usah takut sih teman-teman gitu, karena memang rezeki juga nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti kerja bener aja sih gitu. Di 31 masih life began at 40, beberapa orang bilang gitu. Cuma maksud gue sih ya tetap aja lah kerja yang terbaik gimana pun, karena memang harus lewat lewat agency, lewat outsourcing ya. Ya gimana bang, udah kayak begitu. Cuma kan biasanya cuma 2 tahun nih yang jadi outsourcing nih. 2 tahun perpanjang kontrak itu yang memang ngeselin juga sih jadinya gitu, karena memang beberapa hak pegawai tetap yang di perusahaan itu hilang, nggak didapetin sama teman-teman yang dari outsourcing. Tapi ya bagaimana ya. Kerja sebaiknya aja. Matematika mudah-mudahan bukan. Hamdani apa kabar? Cuma ya sekarang karena kondisi ya teman-teman, jadi sudah harus kayak gue bilang gini ya, punya skill lain atau punya usaha lain yang untuk membackup pekerjaan sekarang gitu. Apakah mungkin itu dikerjakan oleh nyonya di rumah, kan bisa saja. Kalau gue lihat sih memang sosial media ya yang memang jadi konten kreator ya, yang memang ada peluang buat dapetin hal lebih gitu di situ. Sementara kalau emang kerjaan nggak mau ditinggalin ya sudah, tetap bekerja, tapi kan Sabtu Minggu bisa sambil konten tuh gitu. Coba aja konsumsi karena lah yang kalau kita lihat ya artinya gini, memang butuh effort juga kayak. Nah makanya tadi gue kasih tahu tentang beberapa mic itu, salah satunya memang buat ngedorong teman-teman yuk jadi konten kreator yuk, karena ada peluang di situ untuk mendapatkan penghasilan tambahan ya. Nggak cuma dari kantor doang, mungkin itu buat dapur, tapi ini kalau yang di konten kreator kan siapa tahu bisa jadi penghasilan tambahan yang mungkin akan mengalahkan penghasilan utamanya gitu. Itu yang gue lihat. Sama dagang kali ya, dagang yang memang bisa dikerjakan secara online itu kan istilahnya kan masih bisa dibawa santai gitu, nggak terlalu harus nungguin toko segala macem. Jadi kan nyonya juga di rumah bisa ngerjain nih, cuma packing doang. Mungkin kita yang terima untuk ke tokonya itu tadi, mungkin ada di IG-nya kali buat promo-promo di sosial media yang lain, bahkan sampai ke YouTube mungkin gitu. Cari-cari yang memang barang yang dibutuhkan sih, yang kemungkinan besar pada repeat order gitu. Wah Mas Ganang, apa kabar Mas Ganang? Kita lagi coba-coba review. Oh, mantan Bumi Putra ya Pak Jidan. Saya di Prinsipal Farmasi Fokus Apotik, tapi sering diperbantukan event belum laporan. Dan mereka agensi bikin ribet juga, tekanan bikin gak nyaman. Ya dunia kerja ya dunia kerja memang begitu. Gue pun zaman di dunia kerja ya gak nyaman lah. Lu mau bagaimana, weekend juga kadang-kadang harus latihan lah, apa namanya, giveaway. Weekend juga akhirnya dipakai buat workshop, buat apa ya gitu ya. Memang dunia kerja seperti itu. Apalagi dengan sekarang yang memang harus benar-benar tumbuh untuk masalah marketingnya. Mantap terus berbagai masalah marketingnya. Terima kasih Mas Ganang. Jadi begitu yang memang ya, kalau ya bullshit sih memang kalau gue bilang enjoy aja, nikmatin aja, ya nggak bisa dinikmatin juga. Cuma gini teman-teman, paling nggak gini, kita di pekerjaan ini bisa buat linknya. Makanya gue bilang dimanapun bekerja, bekerjalah dengan sebaik mungkin,
karena mungkin akan terpakai entah buat apa ya. Gue sendiri ngalamin jadi pegawai bank 17 tahun, ternyata harus keluar karena memang ribut dengan atasan, which is adalah marketing. Karena memang gue tidak mau ada pendingan sebenarnya, tidak mau ada pendingan, dan dia tidak mengerti hal itu. Pendingan gue paling kasih 2 hari lah, 1 hari 2 hari untuk pendingan kelengkapan kelengkapan persyaratan pembukaan rekening dan sebagainya ya. Gue kasih 2 hari. Setelah itu gue harus memang dikejar gitu buat kepentingan. Oh, tidur besok syuting. Produser gue udah marah-marah aja. Besok syuting. Ya gue pada saat syuting dijemput 9:30. Gue lagi jajal mic, bos. Bang apa-apa, bang macem-macem. Om, buat job untuk pemerintah dong. Jangan. Jangan. Tepi jurang, duit. Tepi jurang, duit. Gue bang macem-macem, udah ada berapa banknya. Dari Bank Bali, Permata, Bumi Putra, OCBC, NISP, terakhir Mayora. Gitu, ada beberapa bank itu yang memang gue gue bekerja di sana sambil menimba ilmu. Ini jangan buat jokes untuk pemerintah lah, itu itu tepi jurang. Gini teman-teman, memang dulu gue pernah jadi posisinya gini, tahun 2000 berapa ya, 2015 mungkin ya, atau berapa gitu, etalase nomor 10 etalase nomor 10 aja. Gue bikin memang jok-jok yang memang begitulah ya. Bank riba gak pak? Bank riba ke bank konvensional riba, karena memang ada patokan untuk menghitung menghitung jadi standar buat ngitung ya dipatok kayak bunga segala macam. Iya, dan memang itu makanya kita ini punya bank syariah gitu. Beberapa orang, kalau gue kan memang belum banget mendalami, tapi pada saat dulu kita punya kita buka bank syariah, kita dikasih tahu bedanya syariah Indonesia dengan Malaysia. Kalau Malaysia itu ada patokan angka yang memang akhirnya buat bayar kalau ada yang namanya mudharabah segala macamnya itu ada. Cuma kalau di kita tidak ada patokan angka, ada perhitungan. Gitu. Gue lepas dari itu ya, gue memang pengetahuannya masih sedikit tentang bank syariah ini. Cuma paling tidak perekonomian syariah sudah ada, dan kalau memang teman-teman mau belajar di situ, itu masih ada peluang loh di ekonomi syariah ini. Kayak ya kalau orang baru lulus atau mungkin yang teman-teman mau memperdalam untuk ekonomi syariah, untuk jadi masternya, gue rasa masih ada peluang loh ke arah sana gitu. Karena memang kan ini baru ya, maksudnya hal baru yang memang mungkin bisa jadi sharing buat saudara-saudara kita yang lain gitu. Waalaikumsalam Pak Poy, apa kabar Pak Poy? Pak Poy masuk TV nih, Pak Poy nih masuk ke podcast ya Pak Poy ya, luar biasa gitu teman-teman. Nah, ada beberapa yang kemarin gue melihat melihat konten. Jadi orang itu bilang memang bank syariah, cuma beda istilahnya doang. Wallahu alam bisawab. Karena memang kalau mau gini loh, maksud gue, karena sudah yang gue pelajari waktu awal-awal berdirinya bank syariah, itu kan sebelumnya ada muamalat ya, terus kemudian bank-bank konvensional itu ikut juga, karena memang kebetulan dari BI-nya sendiri, IB ya, kalau syariah itu IB, Islamic Banking, dari BI-nya sendiri mensyaratkan bank konvensional ini membuat juga bank syariah. Awalnya digabung jadi satu, dan akhirnya dipisah nih divisinya antara syariah dan bank konvensional. Beberapa bank konvensional juga, dan sistem sekarang kalau nggak salah itu BDS ya, bank development system apa gitu. Sistem sekarang ini sebenarnya sudah dimungkinkan untuk tidak ada pembayaran bunga. Itu optionnya dibalikin lagi ke kita tuh sebenarnya. Jadi memang kita cuma cuma nabung dan paling bayar biaya administrasi gitu. Jadi nggak ada pembayaran bunga nih. Beberapa sudah kasih opsi begitu. Kalau ya waktu itu bank-bank besar memang sebelum bank syariah memang diwajibkan, yang gue tahu bank konvensionalnya ini kasih opsi nih ke nasabahnya bahwa bunga bisa nggak dibayarin. Artinya kalau kita memang cuma nabung niatnya, dan ya
mudah-mudahan diridoi gitu dengan kondisi itu ya, ya halal mungkin ya gitu ya, karena memang gue belum itu juga. Tapi kan gara-garanya adalah karena baru beli tuh Sanek 190.000. Gara-garanya karena memang takut ada pembayaran bunga gitu. Nah kemarin pembayaran bunga itu yang syariah kemarin sih ada namanya mudaroba, ada apa segala macamnya yang memang dihitung bukan pembayaran bunga, jatuhnya ya bagi hasil gitu dari memang perputaran uang yang dihasilkan. Cuma ada beberapa yang masih mungkin berpendapat bahwa memang tetap adanya bunga itu, lepas saya memang belum tahu untuk detailnya kayak gimana. Cuma yang tahu sebatas dulu waktu awal-awal muncul perbankan syariah seperti itu gitu. Makanya kita kan di training dulu dari BI segala macam, karena memang pencetusnya ya dewan-dewan ekonomi syariah gitu, dari yang memang sudah belajar banyak di dalam dan luar negeri. Lepas dari itu ya, jadi memang tetap beberapa itu juga yang tadi yang apa sih, WIT ya, yang memang katanya umurnya udah 35-an tapi masih dengan outsource. Kalau gue bilang sih WIT jalanin aja WIT gitu. Kalau memang diturun jalanin aja. Bahkan gue sendiri waktu itu ya 5 tahun sekali, bahkan lebih itu udah memang pindah gitu, karena memang gue sendiri tipikal orang yang memang gimana ya, apa sih ya begitulah, 5 bank itu pindah bukan karena apa ya, karena memang gue menyesuaikan dengan kebutuhan yang pertama, yang kedua karena memang gue pikir sudah tidak bisa berkembang lagi nih posisinya gitu. Ada beberapa yang gue salut sama teman-teman, gue salut banget sama teman-teman yang bisa sampai puluhan tahun kerja di satu tempat, gue salut banget. Bahkan teman gue juga waktu di bank NSP, ya tanya-tanya aja dulu ya, itu sampai pensiun loh. Gue salut banget yang kayak begitu, artinya loyalitas kalian tuh tinggi, dan memang nggak ada salahnya kalau gue bilang, karena makin tinggi. Gue kebetulan memang dapetnya kan perusahaan-perusahaan yang besar ya, bank-bank besar, jadi memang peraturannya sudah saklek nih, udah memang segala macamnya udah enak gitu, udah memang detail ngaturnya sampai ke hal-hal kecil. Nah itu yang gue bilang sampai pensiun pun akhirnya teman gue pensiun itu ya dapatnya gede gitu, karena memang loyalitas segala macam, dapat e-play nggak tahu kan gue, dapat apa namanya, emas gitu sebagai penghargaan segala macam, dan memang dituakan. Akhirnya ya memang lo jadi senior di situ. Cuma tetaplah balik lagi ke diri kitanya sendiri, berbuat yang terbaik aja yang dimanapun lo berada ya. Jadi ketika memang lo udah senior umurnya segala macam, lo memang dipakai ilmunya, biasanya sih begitu gitu. Jadi kalau gue bilang sih zaman sekarang enak, maksud gue gitu, ketika lo kerja di suatu tempat dan memang kan udah ada penghasilan, taruhlah itu memang udah settle ya, maksudnya udah aman lah ya, dengan gaji sekian udah lo hitung. Kalau gue sih lebih prefer cari tambahan aja gitu, kayak jadi konten kreator kah atau apa. Cuma beberapa juga kan ada yang ngojek online tuh, ya sah-sah aja kalau gue bilang sih, ya nggak apa-apa gitu, asal yang penting jaga diri, jaga kesehatan, kalau bilang gitu ya. Kalau makanya beberapa kali gue coba ajak yuk jadi konten kreator yuk, lo akan merepresentasikan segala sesuatu lewat konten kreator. Lo akan apa namanya, akan dapat cuan lah disitulah, yang kayak udah gue alamin. Nggak usah yang susah-susah ngambil videonya segala macam, juga nggak usah susah-susah. Cuma rumusnya sih don't talk what you don't know. Lo ngomong aja apa namanya, share aja tentang hobi lo, tentang kesukaan lo kayak gimana. Lo bisa ngomong sampai akar-akarnya pun lo bisa bahas, karena memang lo paham banget di situ, daripada lo nggak paham segala macam. Nah yang penting kan konsep, gue bilang konsep, yang penting konsepnya ada. Dan kalau gue bilang sih peluangnya besar, jadi nggak menang umur anak gue balik, kayaknya besok harus ganti oli tuh, bunyi begitu. Yaudah deh, thank you ya.